Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, salah satu keistimewaan dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah yang kebenarannya absolut mutlak. Al-Quran merupakan lautan hikmah, samudra ma'rifah. Semakin kita teguh ayat demi ayat dalam Al-Quran, akan semakin terasa keluasan dan keagungannya, sebab dia merupakan kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, berkencan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, sebab sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Bahkan orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang senantiasa berkencan dengan Al-Quran, mereka disebut dengan ahlullah atau sahabat Allah, keluarga Allah. Seperti mana yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, innalillah ahlin minan nas. Ya Rasulullah, man hum? Hum ahlul Quran. Kata Rasul, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi ahlu Allah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum? Siapa yang menjadi ahlu Allah itu? Siapa yang menjadi keluarga Allah itu? Maka Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Al-Quran, seperti yang kita katakan tadi, memiliki berbagai macam keistimewaan. Menurut Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, Al-Quran itu bisa dijadikan barometer atau alat pengukur kadar keimanan seseorang. Orang yang betul-betul beriman, paling tidak dia akan merasakan 3 hal ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Yang pertama, orang yang betul-betul beriman ketika membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan padanya, dia akan merasakan ketundukan yang luar biasa. Hal ini diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan, dibacakan pada satu gunung,
engkau akan melihat gunung itu khasi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Apa maksudnya? Gunung yang terdiri dari batu, terdiri dari besi, terdiri dari tanah, tidak punya hati nurani. Ketika Al-Quran dibacakan, dia tertunduk, jiwanya terpecah karena takut kepada Allah. Andai kata manusia yang punya hati, yang punya nurani, yang punya jiwa, yang punya sukma, ketika Al-Quran dibacakan, jiwanya tidak tunduk kepada Allah, maka maknanya hati orang tersebut sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung, sudah lebih kasar dari tanah-tanah yang ada di gunung, sudah lebih keras dari besi-besi yang ada di gunung. Maka kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan padanya, jiwanya akan tertunduk karena takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman itu ketika membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, setiap bait, setiap ayat, setiap lafaz yang dibacakan itu akan menambah keimanannya. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Kenapa demikian? Bagi orang beriman, di hatinya itu ada tanaman iman. Dan Al-Quran itu laksana pupuk yang disiramkan ke dalam tanaman tadi. Maka setiap Quran dibacakan, setiap dia mendengarkan Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu persis seperti pupuk yang disiramkan ke dalam tanaman. Maka benih dan bibit iman yang ada dalam jiwanya akan tumbuh, akan mekar, akan berkembang, akan semakin kokoh dan menghasilkan buah ketakwaan. Yang ketiga, orang yang betul-betul beriman, apabila Quran dibacakan padanya atau dia membaca Al-Quran, maka hatinya akan menyimak, jiwanya akan tertuntun, dan dia pun akan terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah, diamlah. Dengan diam dan mendengar itu, kamu akan mendapatkan rahmat. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran itu kalamullah. Ketika Quran dibacakan, seakan-akan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Ketika Al-Quran dibacakan, seakan-akan Allah yang sedang berdialog dengan kita. Setiap kata-katanya itu memiliki dampak yang luar biasa, membuat kita menyimak dan membuat kita terdiam. Sebab tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada sabda yang lebih hebat dari perkataan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang beriman, Allah adalah kekasihnya. Ketika Al-Quran dibacakan, itu luar biasa maknanya. Seakan-akan seorang kekasih sedang berbicara dengan kekasih yang dicintainya. Kalau itu terjadi, maka ketika di Quran dibacakan, dunia ini kecil, dunia ini tidak ada artinya. Sebab Allah, Tuhan kita, sedang berbicara dengan kita. Oleh sebab itu, marilah senantiasa kita bersahabat dengan Al-Quran. Senantiasa kita berkencan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan obat dari semua penyakit. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.